Selanjutnya setelah mendengarkan Dr. Mira sebagai seorang neurootologis, kita akan mendengarkan materi dari seorang otologis yang sudah kita kenal seluruh Indonesia karena beliau adalah Ketua Kelompok Studi Otologi, Dr. Lina Lasminingrum, dokter spesialis THTKL konsultan Magister Kesehatan. Nah, ini riwayat pendidikan dan pekerjaannya. Saya bacakan sebentar singkat saja. Beliau lulus dari Universitas Pajajaran sebagai dokter umum dan dilanjutkan sebagai spesialis, magister kesehatan, dan otologis. Selanjutnya jabatan beliau cukup panjang, ya ini riwayatnya Ketua Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit Hasan Sadikin, kemudian Ketua Departemen KSM THTKL di sana, kemudian Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, kemudian Wakil Kepala Tim, apa ini saya tidak bisa membaca, Teknologi Kesehatan RSHS, kemudian Wakil Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUP, kemudian Sekretaris Bagian Ilmu Kesehatan THTKL di Hasan Sadikin, Kepala Seksi Penunjang Medik RSUD Bengkulu, staf pengajar Bagian Ilmu Kesehatan THTKL Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran sampai sekarang. Aduh, beliau ini memang super sibuk. Sekarang waktunya untuk Dr. Lina menyampaikan materi dari perspektif seorang otologis. Silakan, ya, Dr. Terima kasih perkenalannya Dr. Titi. Ini udah lama tidak ketemu sama Dr. Titi. Dan juga pembicara sebelumnya Dr. Mira. Terima kasih Dr. Mira sudah menyampaikan banyak sehingga pekerjaan saya sudah setengahnya hilang Mbak Mira. Baiklah, mungkin saya share screen saja apa yang akan saya sampaikan hari ini. Sudah ya? Oke. Terima kasih kepada IDI juga atas kesempatannya memberi kesempatan kepada kami untuk membicarakan mengenai implan kohlea. Kami dari THTKL sangat merasa perlu mengutarakan tentang implan kohlea ini karena ternyata masih banyak teman-teman sejawat di luar THT yang belum mengenal mengenai implan kohlea. Jadi rasanya hari ini adalah hari yang tepat untuk kita menyampaikan mengenai implan kohlea. Apa itu implan kohlea? Sebagai salah satu alternatif tata laksana gangguan dengar. Ya, jadi apa sih implan kohlea? Ya, bahasa Inggrisnya itu implantable electronic prosthetic device. Jadi mungkin alat elektronik prostetik ya untuk pendengaran yang ditanam, memang melalui suatu pembedahan untuk kita mencapai implan kohlea ini. Untuk apa implan kohlea? Ini adalah ditujukan untuk membypass sistem auditori dengan stimulasi langsung ke saraf pendengaran. Dasarnya adalah pada orang-orang dengan gangguan dengar berat atau sangat berat, masih terdapat sejumlah sel saraf yang dapat distimulasi. Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah ini pada orang normal, ya dalam kohlea kita lihat ada hair cell, kemudian saraf pendengaran. Pada orang-orang dengan gangguan dengar, umumnya hair cell ini sudah hilang atau rusak, sebagian saraf pendengaran juga hilang. Tetapi kita berusaha menstimulasi sisa-sisa saraf pendengaran ini sehingga menghasilkan persepsi suara yang kemudian harus dilakukan habilitasi seperti Dr. Mira tadi katakan. Jadi kita lihat bahwa gangguan dengar pada anak-anak ini 40% tidak dapat dihindari, 60% dapat dihindari karena infeksi atau karena kejadian kelahiran, ototoksik, dan lain-lain. Dan WHO pada tahun 2021 mengatakan bahwa 430 juta orang di dunia ini mengalami gangguan dengar dengan berbagai tingkatan dan berbagai jenisnya. Dan 34 juta ternyata dialami oleh anak-anak. Kemudian pada tahun 2050 diprediksi bahwa 700 juta orang memerlukan rehabilitasi pendengaran. Dan kita tahu tadi Dr. Mira juga sudah katakan bahwa 1-3 orang anak ya dari 1000 kelahiran itu menderita gangguan dengar kongenital. Dan dari laporan Riskesdas 2018 di antara anak-anak yang umur 24-59 bulan ternyata proporsi untuk tuli
sejak lahir itu ada 0,11%. Jadi kita bayangkan bahwa ini cukup besar ya, kalau 1 dari 1000 kelahiran ini dengan Indonesia 270 juta, mungkin 270.000 orang menderita gangguan dengar, kemudian kelahiran 2,4% per tahun, artinya 60.000 per 10 tahun akan bertambah gangguan dengar. Tentunya ini menjadi concern kita, terutama dokter THT mungkin ya, bagaimana anak-anak ini, saya mungkin lebih khususkan anak-anak, agar menjadi seorang yang sangat berguna atau menjadi anak-anak dengan generasi emas di masa mendatangnya. Oke, ini kita lihat gangguan dengar. Gangguan dengar kita bagi dua, menjadi konduktif dan sensorineural. Kalau gangguan dengar kita lihat ada di telinga luar dan telinga tengah, ini adalah akan menimbulkan gangguan dengar konduksi. Dan kalau ini gangguan terjadi di telinga dalam, dia akan menyebabkan gangguan sensorineural. Mungkin ini yang akan kita fokuskan bahwa gangguan sensorineural pada anak-anak dengan gangguan dengar. Dan di sebelah kiri adalah diagram banana, kita lihat bagaimana derajat gangguan dengar mulai normal, mild, moderate, severe, profound. Mungkin yang severe dan profound ini diindikasikan di awal ketika implan cochlea kita ketahui, dan kemudian perkembangan indikasi seperti Dr. Mira katakan itu sangat berubah sesuai zaman. Apa yang terjadi apabila anak tidak mendengar? Tentunya yang paling pertama yang kelihatan adalah perkembangan bahasa dan bicara. Padahal pengenalan bahasa dan bicara ini sangat diperlukan pada anak-anak, terutama di masa-masa emasnya, di masa-masa dia pendidikan, ya, sehingga akibat tidak mendengar ini juga mengganggu literasi, belajar membaca dan menulis, kemudian merasa kurang pede anak ini, kemudian juga mungkin menjadi gangguan sosial, dan bila tidak dilakukan intervensi segera pada anak-anak dengan gangguan mendengar, tentunya kemampuan akademiknya tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Ya, kemudian lebih lanjut lagi, mungkin kesempatan untuk bekerja menjadi lebih sempit karena lapangan pekerjaan tertentu tentunya harus mengutamakan pendengaran. Tidak lupa lagi emosional dan psikologikal. Kita lihat bahwa anak-anak dengan gangguan dengar juga kadang-kadang mendengar apa yang orang katakan menjadi emosional, lebih gampang menjadi emosional. Tidak lupa kita menyoal juga bagaimana keluarganya. Keluarga pada anak-anak dengan gangguan dengar juga mungkin mempunyai effort khusus, effort yang lebih tinggi daripada keluarga dengan anak-anak yang normal, karena dia harus menyekolahkan anaknya lebih jauh ya, lebih berbeda. Kemudian bagaimana dia menghadapi anak-anak dengan gangguan dengar ini, kemudian biaya yang dikeluarkan. Tentunya ini menjadi suatu permasalahan yang bukan permasalahan anak itu sendiri, tapi permasalahan seluruh orang di sekitarnya. Jangan lupa mengenai periode emas. Jadi kita tahu adalah periode emas adalah 1000 hari sejak pembuahan sampai kelahirannya, dan ini adalah periode di mana otak berkembang sangat pesat. Ya, otak berkembang sangat pesat itu berdasarkan stimulus. Dikatakan bahwa visual dan pendengaran ini juga sangat berkembang di awal di periode emas ini. Jadi antara pembuahan sampai 2 tahun berikutnya. Ya, jadi ketika input tidak ada, input mendengar ini tidak ada, sebagian saraf-saraf pendengaran ini mungkin nantinya akan dipangkas ya. Oke, ini tidak dipakai nih, pendengaran ini tidak dipakai. Mungkin karena dia pakai visualisasi untuk lip reading atau melihat bahasa isyarat, visualisasi lebih berkembang. Nah, ini yang sebetulnya kita sangat hindari. Karena dengan begitu ketika otak sudah memangkas sebagian kompetensi dari mendengarnya, tentunya kita untuk melakukan implan pun menjadi semakin berkurang kemungkinan untuk suksesnya kita melakukan implan ini. Sehingga memang diharapkan di awal-awal kelahiran atau awal-awal umur anak ini kita sudah bisa mendeteksi gangguan dengar ini. Joint Committee on Infant Hearing pada tahun 2019
mengeluarkan program early hearing detection dan intervention. Dikatakan rule 136 bahwa screening sudah harus bisa dilakukan pada usia 1 bulan, kemudian sudah ada diagnostik dalam 3 bulan, dan sudah harus ada intervensi dalam 6 bulan. Apapun itu intervensinya ya. Dan sekarang juga kita sudah mempunyai program newborn hearing screening pada anak-anak yang baru lahir. Kita sudah bisa men-screening kemungkinan adanya gangguan dengar bahkan pada usia bayi ini 1 hari. Ini dengan perkembangan luar biasa dan kami sebetulnya sangat terbantu dengan perkembangan ini. Tidak lupa sebetulnya kecurigaan para ibu ataupun siapapun atau caretaker untuk melihat bagaimana screening anak ini. Jadi sebagai keledai, jembatan keledainya, anak usia 1 tahun dia harus bisa berbicara 1 kata, 2 tahun 2 kata, dan ini harus dilatih terus pada caretaker supaya ini bisa mendapatkan screening yang lebih baik. Sayangnya memang kita di Indonesia ini ya, kalau anak 2 tahun belum bisa bicara akan bilang bahwa omnya juga usia 3 tahun belum bicara. Kakaknya pendiam, belum bisa bicara, nggak bicara-bicara juga sampai berapa tahun. Jadi sebetulnya itu hal-hal yang cukup mengganggu. Jadi mudah-mudahan dengan program screening ini dan sebagainya kita bisa lebih menyeleksi anak-anak dengan kebutuhan untuk intervensi pendengaran. Ya, ini ada beberapa alat bantu dengar yang kita tahu. Ada hearing aid, dikatakan bahwa hearing aid adalah bantu dengar konvensional. Dia tidak perlu pembedahan, dia dipasang begitu saja di belakang telinga atau di tempat lain. Kemudian akustik implant, ini kita lakukan implant pada telinga tengah. Tapi yang akan difokuskan sekarang adalah cochlear implant, yaitu elektrik implant untuk merangsang saraf-saraf pendengaran di cochlea. Mungkin kita harus bicara mengenai sejarah ya implan cochlea, karena kita harus respect pada sesuatu. Ini sejarahnya panjang. Jadi sejarah panjang, katanya tahun 1900-an itu ada seorang elektrofisiologis Alexandro Volta kalau nggak salah, dia bereksperimen untuk menyetrum sendiri sih lidahnya, bibirnya, matanya, dan telinganya, dan dia merasakan bahwa itu ada sensasi dari setruman itu. Kemudian tahun 1950 ini di Prancis adalah seorang dokter THT yang melakukan operasi telinga, dan kemudian berserta seorang elektrofisiologis, dia mulai mensimulasi cochlear nerve, dan dari pasiennya itu mengatakan bahwa dia merasakan sensasi pendengaran, sensasi mendengar. Dan ini adalah tahun-tahun eksperimental untuk implan cochlea. Kemudian di tahun 1970 berkembang ini Amerika, Australia, kemudian Jerman mengembangkan cochlear implant ini. Jangan dikatakan tahun 1970 ke sini adalah zaman modern untuk cochlear implant. Di Indonesia sendiri cochlear implant dimulai pada tahun 2002 di Jakarta, dan sekarang sudah 20 tahun hampir di semua kota besar sudah dapat melakukan cochlear implant ini. Jadi ini komponen implan cochlea, ada komponen eksternal, ya eksternal dipakai di belakang telinga, ya kita lihat ada mikrofon, ya mikrofon, kemudian ada prosesor suara di komponen eksternal ini, kemudian ada transmitter. Kemudian ke komponen internal kita lihat ada receiver, ya, kemudian stimulator, dan kemudian ini ada elektrode array yang kita akan masukkan dalam cochlea. Jadi kita lihat di gambar atas ini adalah implan yang ditanam di tengkorak kita dan kita masukkan ke dalam cochlea yang melengkung. Ini ada yang melengkung, ada yang lurus. Ini kecil sekali ya, ujungnya itu sekitar 0,6 mm. Jadi bagaimana kita harus memasukkan sesuatu melalui lubang round window di cochlea atau pelebaran round window dengan alat sekecil ini ya. Jadi sangat menantang operasinya dan penuh deg-degan. Ya, jadi ini adalah bagaimana secara normal orang mendengar. Ya, ini ada sound wave masuk melalui liang telinga, ditangkap di membran timpani, kemudian ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran dan
menggetarkan oval window, kemudian ini cairan di perilimf di oval melalui skala vestibuli ini akan bergetar sampai helikotrema, menggetarkan lagi skala timpani sampai gitu. Jadi getaran-getaran yang terjadi di sini akan merangsang basilar membran, kemudian akan merangsang juga hair cell yang ada di kohlea untuk menghasilkan stimulus dan menghasilkan suatu elektrik ke nervus cochlearis. Nah, apa yang terjadi dengan implan kohlea? Jadi tadi dikatakan di awal bahwa ini akan membypass. Jadi tidak lagi suara masuk melalui liang telinga, membran timpani, tulang pendengaran dan lain-lain, tetapi ini langsung ke kohlea ya. Jadi dia akan membypass bagaimana rangsang suara yang diterima itu kemudian merangsang sel-sel saraf di kohlea untuk mendapatkan persepsi suara. Mungkin ini saya sedikit mungkin videonya supaya lebih mengerti. Ini adalah komponen luar dari cochlear implant. Dan ini adalah komponen dalam yang kita tanam di tulang tengkorak. Kemudian ini adalah elektroda yang harus kita masukkan ke dalam cochlea. Ya. Jadi itu tindakan yang kita lakukan. Jadi ini suara yang masuk ditangkap oleh receiver di luar, kemudian menstimulasi di coding, diberikan coding, kemudian stimulus ini diteruskan ke cochlea dan kemudian ini akan meneruskan simulasi elektrik ke nervus 8. Nah, tadi sudah dikatakan betul bahwa bagaimana kandidasi, siapa sih yang membutuhkan implan kohlea. Jadi memang di awal adalah ketulian sensorineural bilateral berat dan sangat berat, ya bilateral. Kemudian ini tidak terbantu oleh APM, jadi alat bantu mendengar yang konvensional, ini tidak terbantu. Kemudian berkembang lagi bisa dilakukan oleh pasien tuli postlingual. Postlingual adalah pasien tuli, tapi sebelumnya dia bisa mendengar dengan skor tertentu. Kemudian berkembang lagi single-sided deafness, ya single-sided deafness, dan terus berkembang. Tadi dikatakan bahwa 90 sampai berat dan sangat berat, tapi kemudian berkembang juga 70 desibel kita sudah bisa lakukan implantasi kohlea. Ya, ini anak-anak ya, FDA sendiri sebetulnya masih merekomendasikan 12 bulan atau lebih, tetapi ternyata karena kepentingan untuk intervensi lebih dini di beberapa negara sebetulnya sudah melakukan di bawah 12 tahun. Dan kami pernah melakukan sebetulnya termuda itu 11 bulan ya. Kemudian tentunya tidak ada kontraindikasi medis, kemudian pada dewasa juga kita lakukan, dan dewasa ini kita harus lihat bahwa dia memiliki motivasi dan harapan yang kuat. Yang terpenting adalah ekspektasi yang realistik, ya, dan ini saya selalu ketemu sama orang tuanya, harus bicara betul dengan orang tuanya, karena satu-satunya ya implan kohlea ini kita tidak bisa coba dulu, oke, hasilnya seperti itu, karena ini kita harus terangkan dan kemudian kita harus keluarga juga harus mengerti ekspektasi mereka sampai di mana dan berhubungan dengan keadaan anak-anaknya sebelum kita operasi. Jadi ini sangat penting bagaimana realistik dari pasien ini. Jadi kalau kontraindikasi tentunya tidak ada kohlea karena kita akan memasukkan elektroda melalui kohlea. Kalau kohleanya tidak ada, kita tidak bisa lakukan, atau sklerotik kohlea, kemudian aplasia, tapi nervus cochlearis aplasia, tetapi sekarang aplasia nervus cochlearis juga sebagian masih melakukan untuk melakukan implan. Kemudian infeksi aktif di telinga tengah, jadi kita juga kontraindikasi, tetapi sekarang ketika kita bisa mengatasi infeksinya sekalian, mungkin kita lakukan operasi untuk infeksi aktif telinga tengahnya dan sekalian kita lakukan pemasangan implan kohlea. Kemudian tentunya retardasi mental berat karena kita memang perlu nanti anak-anak ini untuk habilitasi. Jadi tahapan pemilihan kandidatnya adalah evaluasi awal, medis, audiologi, psikologis, dan lain-lain, kemudian pemeriksaan penunjang. Dan penting adalah di sini adalah pemeriksaan CT scan dan MRI untuk kami operator untuk melihat bagaimana keadaan kohlea, bagaimana keadaan nervus 7, bagaimana nervus 8 untuk kalibernya.
Jadi pemeriksaan audiologi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mira, saya langsung saja. Dan ini adalah prosesnya. Bagaimana proses operasinya? Tentunya kita lakukan operasi dari belakang telinga. Ya, ada area kecil di belakang kulit telinga ini kita cukur dan kita bersihkan, kemudian insisi di belakang telinga, kemudian kita lakukan pengeboran tulang mastoid untuk mencapai kohlea, ya. Kita lakukan tympanotomy posterior, kemudian kohleostomi, dan kita masukkan elektroda. Dan pada saat operasi kita mencek sistemnya, bagaimana impedansnya, bagaimana respon neuralnya pada pasien ini. Kemudian operasi selesai mungkin 1,5 sampai 2 jam. Dan ini jenis-jenis sayatan. Dulu sayatan sangat besar, sangat luas, ya, tapi kemudian berkembang sampai sayatan yang cukup kecil. Ya, ini sayatan kulit, kita lihat pengeboran tulang temporal, dan kita lakukan kohleostomi, ini pengeboran pada kohlea, kemudian kita mengebor untuk body implant-nya, ya, kemudian kita insersi elektroda. Jadi insersi elektroda adalah hal yang cukup tegang, ya. Kita harus preserve hearing, jadi hearing yang mereka punya saat itu tidak boleh malah rusak oleh tindakan kita. Jadi ini benar-benar tindakan yang sangat halus, ya, tidak boleh cepat-cepat, dan kita harus melakukannya dengan preservasi hearing. Nanti ini ada pemeriksaan neural respon imaging atau telemetri dan lain-lain, dan bila kita tidak yakin atau respon tidak terlalu melihatkan hasil yang baik, kita lakukan ronsen lagi di kamar operasi untuk melihat apakah elektroda kita memang masuk atau kohlea atau masuk ke sel-sel lain di luar kohlea. Jadi kita lakukan siam juga di kamar operasi. Pasca operasi, pasien dirawat selama 1 sampai 2 hari, tidak ada pengangkatan benang jahitan kulit. Nah, ini hal-hal yang harus diwaspadai pada saat kita selesai operasi. Tentunya infeksi, ya. Sebetulnya kalau udah infeksi takut sekali, ya, karena apapun kalau misalnya infeksi, apalagi misalnya infeksinya pada daerah jahitan kita, jahitan bisa terbuka, kemudian kita bisa lihat itu body implant-nya di situ. Waduh, itu ngeri sekali, ya, dan itu tidak mau kita alami. Jadi kita betul-betul melakukan ini dengan sterilitas yang baik. Kemudian facial paralysis, ya, mulut mencong pasca operasi, ini bisa saja terjadi karena kita ketika memasukkan elektroda kita harus membuka daerah yang sangat sempit yang dibatasi oleh facial nerve ini. Kemudian adanya gangguan keseimbangan atau perdarahan dan keluar cairan dari telinga. Kemudian switch on, pengaktifan alat. Jadi begitu operasi memang tidak langsung bahwa anak ini mendengar. Ini dilakukan 2-3 minggu setelah operasi. Sebetulnya ini melihat bahwa penyembuhan luka operasi. Jadi kita melihat penyembuhan luka operasi baru dilakukan switch on. Tetapi seperti Dr. Mira katakan tadi, 2 atau 3 hari sudah bisa dilakukan switch on. Jadi ini berkembang lagi, jadi makin cepat anak yang dilakukan operasi, semakin cepat kita bisa melakukan switch on. Kemudian ini habilitasi sudah diterangkan Dr. Mira, ada mapping dan sebagainya. Saya lanjut saja. Limitasi. Bagaimanapun implan kohlea ini mempunyai keterbatasan. Satu, harganya mahal, ya. Makanya ini juga harga mahal ini juga menambah stres operator karena kita memasukkan sesuatu yang mahal sekali, tapi kita harus ingin meyakinkan diri kita bahwa ini berhasil baik nantinya. Kemudian aftercare, karena aftercare tentunya baterai, kabel, ya, itu juga seumur hidupnya dia akan dealing with that. Jadi ada yang tanpa kabel, ya, alhamdulillah sekarang makin berkembang. Kemudian limitasi lain adalah perlu tim yang kuat, bahwa kita setelah tim dari medisnya, kemudian operator, kemudian speech therapist ini harus bekerja sama
sepanjang habilitasi mendapatkan laporan-laporan dari speech therapist, dan kita tahu bahwa speech therapist di Indonesia masih sangat kurang. Kemudian habilitasi, ketekunan, dan komitmen keluarga ini juga sangat dibutuhkan karena banyak juga ternyata setelah operasi bapak ibunya sibuk sekali untuk mencari uang atau bekerja dan sebagainya, sehingga anaknya juga tertinggal. Jadi ini sayang sekali. Kemudian suara yang didengar memang bukan suara normal, tetapi dengan latihan dan segala macam diharapkan pasien bisa mendengar dengan baik. Kemudian ini beberapa result dari cochlear implant dari beberapa negara. Kita lihat bahwa memang range untuk keberhasilan ini sangat luas ya. Yang saya baca 36% sampai 90%. Jadi memang sangat tergantung dari kandidasi kita. Memang sangat tergantung dari bagaimana pasien ini. Tergantung juga apa sih yang diharapkan dari pasien ini gitu untuk implan ini. Jadi ini banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi untuk keberhasilan cochlear implant. Jadi highlight implan cochlea merupakan temuan besar untuk penata laksana gangguan dengar. Dan sampai saat ini mungkin inilah yang terbesar di lingkup pendengaran ya. Kemudian implan cochlea untuk diyakinkan lagi ini adalah tidak menyembuhkan atau mengembalikan pendengaran. Tetapi implan cochlea membantu pasien-pasien mendapatkan sensasi suara yang kemudian dengan habilitasi yang optimal akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ini yang harus kita usahakan. Kandidasi yang baik, kemudian habilitasi yang baik untuk mencapaikan hasil yang optimal. Operasi implan cochlea adalah satu tahapan yang menegangkan, tentunya jelas menegangkan, ada sesuatu yang kita ekspektasi dari operator dan juga dari keluarga mungkin menjadi salah satu tekanan dalam lakukan operasi ini, dan perlu persiapan dan pemahaman terhadap tindakan serta resiko. Realistic expectation dan komitmen yang tinggi harus dilakukan untuk hasil yang optimal. Dan jangan lupa golden ages harus kita pikirkan bersama bagaimana menyaring anak-anak dengan gangguan pendengaran sedini mungkin untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dan generasi yang jauh lebih baik. Ya, ini kami sebelum COVID selalu mengadakan pertemuan dengan anak-anak pasca implan ya untuk melihat langsung bagaimana perkembangan mereka, dan sebetulnya menyenangkan sekali kita bisa berkumpul bersama-sama, berbahagia bersama, dan itu luar biasa, perasaan yang luar biasa buat kita. Ya, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.